Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Al-Janaiz dari kitab Bulughul Maram. Dan pertemuan kali ini kita sudah masuki hadis yang ke-527 di sini, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi famata igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap orang yang jatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, mandikan orang itu dengan air dan daun bidara dan kafani dia dengan kedua pakaiannya. Kemudian hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nujarridu mautana amla. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika para sahabat hendak memandikan Rasul saat meninggal, mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak tahu apakah kami harus melepas pakaian Rasul sebagaimana kami melepas orang-orang yang meninggal di antara kami atau tidak. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Abi Dawud. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini ada kisahnya. Jadi orang yang meninggal yang diceritakan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu, peristiwanya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di Arafah saat peristiwa haji. Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajjatul wada dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Arafah, maka tiba-tiba kemudian ada seseorang yang datang menunggang unta. Tiba-tiba kemudian terperosok untanya. Akhirnya dia pun jatuh. Ketika jatuh itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, mandikan dia dengan air dan daun bidara dan kafankan dengan kedua pakaiannya, maksudnya dengan kedua kain ihramnya. Dalam riwayat, orang ini sedang mengucapkan talbiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhima wa la tamassuhu bitibin wa la tuhammira ra'sah fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya.
mandikan dia dengan air dan daun bidara, kafankan dia dengan kedua pakaiannya, jangan tersentuh wewangian, dan jangan tutup kepalanya, karena nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini banyak faedah yang kita akan petik. Pertama, wajibnya kita memandikan mayat, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang memandikan, gugur bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang memandikan, maka dosa semuanya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bolehnya memandikan orang yang meninggal dalam kondisi ihram, karena orang ini meninggal dalam posisi sedang manasik haji. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap kebersihan orang yang meninggal. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk bukan hanya sekedar memandikan dengan air, tetapi juga dicampur dengan bidara supaya bersih. Kemudian juga hadis ini juga wajib hukumnya mengkafani mayat. Dan kita tahu bahwa kafan itu lebih dahulu dibandingkan membayar hutang, wasiat ataupun waris. Jadi perlengkapan mayat itu jauh lebih utama dibandingkan memikirkan hutang si mayat, wasiat si mayat ataupun warisan daripada si mayat. Kemudian juga hadis ini disyariatkan si mayat yang meninggal saat ihram itu cukup dikafani dengan kain ihram yang melekat di badannya. Kemudian juga hadis ini disyariatkan tidak boleh seseorang itu menutup kepalanya saat ihram. Begitu juga bagi wanita tidak boleh menutup wajahnya. Makanya saat pelaksanaan haji dan umrah tidak boleh menggunakan cadar, harus dilepas. Dan laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa hukum. Di hadapan para sahabatnya, Rasul mengatakan mandikan dia dengan air dan daun bidara, kemudian kafankan dengan kedua pakaiannya, dan begitu seterusnya. Jadi Nabi SAW sedang mengajarkan para sahabat bagaimana bermuamalah dengan orang yang meninggal. Dan itu penting kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita hal yang sama. Contoh mamanya ibu mengajarkan bagaimana cara memandikan mayat, mengkafaninya kepada anak-anak, supaya saat kita orang tua meninggal yang memandikan anak-anak kita, karena mereka yang lebih menjaga aurat dan juga aib kita. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa manusia kelak dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat atau perilaku ketika sebelum meninggalnya. Makanya dalam hadis yang lain tadi saya katakan, saat orang ini dibangkitkan pada hari kiamat, dia dibangkitkan saat bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa? Karena saat meninggal dia sedang bertalbiyah. Jadi orang dibangkitkan itu sesuai dengan saat dia meninggal. Kemudian juga hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang itu mencukupkan di dalam kain kafan hanya sekedar sarung dan juga selendang.
Karena bagaimanapun orang-orang yang sedang meninggal dalam ihram itu berbeda perilakunya dengan orang yang meninggal biasa. Mereka dimuliakan dengan kain ihram karena kelak itu yang akan menjadikan saksi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kain ihram yang melekatnya. Jadi kain itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia meninggal saat posisi dia sedang beribadah haji ataupun umrah. Kemudian juga hadis ini yang terpenting, mengajarkan kepada kita tentang harapan setiap muslim mati dalam posisi sedang melakukan amal saleh. Karena di antara tanda-tanda husnul khatimah itu banyak sekali. Salah satunya adalah seseorang meninggal saat beramal saleh, seperti yang dalam hadis ini. Orang ini sedang melaksanakan ibadah haji dan sedang bertalbiyah. Dia sedang memuji dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia. Maka dalam posisi seperti ini, inilah gambaran dari gambaran-gambaran orang ini meninggal husnul khatimah, baik penghabisannya. Ya tentu meninggal husnul khatimah ini bukan hanya saat sedang haji saja. Boleh jadi mungkin saat sedang sholat. Tak jarang kita menyaksikan ada orang yang sedang sholat kemudian menghembuskan nafasnya sedang sholat. Dan itu banyak terjadi. Kita saksikan saja di YouTube bagaimana ada orang sedang sholat tiba-tiba meninggal. Tentu kita hanya lihat dohirnya. Zahirnya dia sedang sholat kemudian meninggal, maka kita hanya berharap dia meninggal husnul khatimah. Sebagaimana zahirnya dia meninggal di atas kemaksiatan, maka kita hanya ataupun seseorang meninggal saat sedang membaca Quran. Al-Imam Al-Junaid Muhammad ibn Junaid Al-Kharazi Al-Qawariri rahimahullahu ta'ala, kana inda mautihi qad khatama Al-Quran Al-Karim. Ketika dia menjelang ajalnya, dia sedang menghatamkan Al-Quran. Dijelaskan, faqara'a sab'ina ayatan thumma mata. Ketika dia membaca 70 ayat, setelah di ayat ke-70 dia meninggal dunia. Maka ini diharapkan dia meninggal husnul khatimah. Atau seseorang yang meninggal ketika berpuasa, sebagaimana hadis Hudzaifah radhiyallahu an, Rasul mengatakan, man khutima lahu bisyami yaumin dakhalal jannah. Siapa yang diakhiri hidupnya dengan puasa satu hari, maka dia akan dijamin masuk surga. Atau mungkin seseorang meninggal dalam posisi dia sedang sujud, dan itu banyak dilakukan para ulama. Contohnya umpamanya Al-Imam Mubarak Ibn Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dia saudara daripada Imam Sufyan Al-Thawri, meninggal saat sedang sujud. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz Ibn Hazim rahimahullahu ta'ala juga meninggal saat sedang sujud. Kemudian Yahya Ibn Muhammad Hubairah rahimahullahu ta'ala juga meninggal dia sedang sujud. Jadi banyak para ulama yang meninggal sedang sujud. Apakah itu sujud dalam salat, apakah sujud tilawah, dan sujud-sujud yang lainnya. Yang jelas dia meninggal sedang sujud, dan itu bagian daripada husnul khatimah. Ataupun seseorang meninggal dan dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti yang dilakukan Al-Imam Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi, ma'ruf Imam Al-Qudama, Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi, pengarang kitab Umdatul Ahkam. Dia meninggal dan dia sedang bertasbih. Kemudian Syekh Ibrahim ibn Hadir Uthman Al-Uthmani Al-Qusuri rahimahullahu ta'ala mata wa huwa yastaghfirullah. Saat dia sedang melafazkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, tiba-tiba dia meninggal dunia. Atau mungkin contoh yang lain, seseorang meninggal saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dialami oleh Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Sunni rahimahullahu ta'ala ketika mengangkat kedua tangannya berdoa, tiba-tiba dia meninggal dunia. Atau contohnya orang yang meninggal dunia saat menjadi khatib di hari Jumat, seperti yang dilakukan oleh Yahya ibn Malik Al-Andalusi, sedang berkhutbah di hari Jumat dia meninggal dunia. Intinya bahwa dalam hadis ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya seseorang meninggal di atas amal saleh. Karena itu di antara bentuk dari bentuk-bentuk husnul khatimah. Seperti orang ini, dia sedang naik unta dan sedang berwukuf di Arafah, tiba-tiba jatuh dari untanya kemudian meninggal dunia. Maka ulama memberikan catatan kepada hadis ini tentang berharaplah kematian kita itu ketika kita saat mengamalkan amal saleh, karena itu tanda dari tanda-tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Kita tahu bahwa memandikan mayat itu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan diberikan pahala orang yang memandikannya. Kata Nabi SAW, man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan. Barang siapa yang memandikan mayat dan dia sembunyikan aibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya arba'ina kabiratan, sebanyak 40 dosa besar. 40 dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena memandikan mayat. Lah hukum memandikan mayat, tadi saya sudah jelaskan hukumnya fardu kifayah. Maka karena sifatnya fardu kifayah dan juga sifatnya jarang, maka sudah seharusnya para ummahat khususnya mereka mempelajari cara memandikan mayat. Karena banyak kasus di Batam sendiri, terkadang ada sebagian umat yang sudah meninggal justru menghubungi kita yang sesama sudah mengaji, kadang-kadang saling melempar. Yang memandikan si anu saja, atau mungkin orang tertentu saja, taunya hanya dia. Ketika dia tidak ada, bingung akhirnya, terpaksa cari orang impor dari luar. Namanya orang legenda yang mandikan orang Tiban, nggak ada orang legenda, gitu maksudnya. Jangan sampai kemudian si mayat ini menunggu, karena Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, segerakan seseorang itu memfardu kifayakan, memandikan dan mengkafankan. Itu perintah Nabi. Tetapi dengan menunggu karena jauh yang memandikannya, ini kan sama saja dengan menyakiti si mayat. Makanya penting kalau bisa semua ummahat itu paham cara memandikan mayat, supaya tidak saling menunggu, dan itu tanda sayangnya kita kepada saudara kita yang meninggal dunia, cepat untuk difardu kifayahkan. Kemudian juga yang ketiga, bahwa orang yang memandikan mayat itu memiliki syarat. Syarat yang pertama tentu dia seorang muslim atau muslimah. Orang kafir tidak boleh memandikan mayat yang muslim atau muslimah.
Yang kedua, orang itu bisa dipercaya dan amanah. Bisa dipercaya dan aman. Jangan sampai kemudian mencari orang yang ember mulutnya. Habis memandikan dia pun menceritakan aib yang dimandikannya. Kemudian yang ketiga, aliman bi ahkamil ghusli, dia harus tahu dan paham bagaimana cara memandikannya. Karena memandikan mayat berbeda dengan memandikan orang hidup. Harus tahu caranya. Kemudian kalau seandainya orang yang mati itu laki-laki, ya tentu yang memandikan laki-laki. Tidak boleh wanita, kecuali hanya istrinya saja. Tapi kalau seandainya yang meninggal wanita, maka yang memandikan juga wanita, tidak boleh laki-laki kecuali suaminya. Dan kalau seandainya yang meninggal itu anak kecil, mungkin di bawah 7 tahun, maka sebaiknya mengatakan boleh yang memandikan laki-laki atau perempuan. Kalau di bawah 7 tahun, ya 1 sampai 6 tahun, bolehlah laki-laki dan perempuan ikut memandikan. Kemudian yang keempat tentang sifat daripada air untuk memandikan mayat. Pertama, hendaklah air itu an yakunal ma'u tahuran mubahan. Pertama, dia bersih airnya, bersih dan membersihkan. Karena ada air bersih tapi tidak membersihkan, seperti air kelapa, bersih bisa diminum tapi tak boleh untuk mandi. Dan juga mubah, bukan air haram, bukan air hasil nyuri. Kemudian juga yang paling afdal adalah an yakuna baridan, kalau bisa airnya dingin. Kalau bisa airnya dingin, tapi kalau memang tidak ada, maka tidak mengapa. Karena dinginnya air itu membantu untuk lebih bisa lagi mengurangi bau si mayat. Kemudian yang kelima, tentang tempat makanu taghsilil mayit, tempat untuk pemandian mayat. Yakunu taghsilu fi makanin masturin anil anzari wa maskuf min baitin aw min khaymatin. Hendaklah tempat pemandian itu harus ditutup, tidak boleh ada orang lihat. Kalau bisa tertutup dalam rumah atau dalam tenda. Karena bagaimanapun dia sedang dilepaskan sebagian pakaiannya dan hanya ditutup dengan selimutnya saja. Dikhawatirkan kalau seandainya dilihat orang banyak akan membuat malu keluarganya, atau boleh jadi dia punya aib yang tidak layak dilihat. Kemudian orang yang hadir saat pemandian, yahdhuruhul ghasil, pertama orang yang memandikan. Yang kedua, man yu'inuhu anil ghasri, tentu yang membantunya. Wa yukrahu li ghairihim hudurahu, selain dua orang ini makruh hukumnya hadir. Umpamanya ada keluarganya ingin menyaksikan saja, berdiri saja nengokin sampai selesai, makruh hukumnya. Jadi yang masuk ke pemandian itu cuma dua. Pertama yang memandikan, yang kedua orang yang membantu. Tapi kalau masuk diam saja, nengok saja, maka ini makruh hukumnya. Sebaiknya tidak usah. Karena kan ada di antara keluarga, entah karena orang tuanya meninggal, atau anaknya meninggal, atau pasangan yang meninggal, dia pengen hadir di tempat pemandian tapi tidak bantu, diam saja. Maka sebaiknya keluar. Kecuali kalau dia ikut membantu, mengambilkan air, menyabuni, mengelap, dan begitu seterusnya, maka dibolehkan. Kemudian juga apa yang dilakukan terhadap si mayat ketika sebelum dimandikan? Yustar ma baina surratihi wa rukbatayhi wujuban. Kalau dia laki-laki, maka wajib hukumnya ditutup antara pusar sampai lutut. Karena itu aurat besarnya laki-laki di situ. Tetapi kalau wanita, maka semua ditutup dan baru dibuka di tempat pemandian.
Kalau laki-laki tidak masalah, yang ditutup pusar sampai lutut karena memang itu auratnya. Tapi kalau perempuan karena semua aurat kecuali telapak tangan dan wajah, berarti harus ditutup semua dan baru dibuka pakaiannya di tempat pemandian. Itu pun tetap harus diselimuti. Jadi memandikan di balik selimut, bukan dibuka dan kita melihat auratnya. Tidak demikian, haram hukumnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan di sini bilma'i wasidrin, dengan air dan daun bidara. Berarti ada tambahan selain daripada air, adalah dengan menggunakan daun bidara. Apa fungsi daun bidara? Untuk mengawetkan si mayat. Karena bagaimanapun si mayat ini kan tidak langsung dikebumikan. Terkadang harus disimpan dulu di rumah, menunggu keluarga kadang-kadang, atau mengkafaninya, kemudian menyolatinya. Jadi masih jeda waktu ke penguburan itu masih lama. Sehingga kondisi si mayat itu harus awet supaya tidak mengeluarkan bau busuk. Makanya kemudian menggunakan daun bidara di zaman itu. Tapi kan di zaman sekarang kan sudah canggih, ada sabun, ada wewangian dan begitu seterusnya, ya. Tapi bagaimanapun daun bidara walaupun sudah tergantikan dengan sabun, kalaupun ada maka itu lebih afdal. Kalau tidak ada maka tidak ada masalah digantikan dengan sabun dan yang semacamnya. Kemudian juga setelah selesai pemandian, secara singkat karena sudah dijelaskan bagaimana caranya dulu, maka dikeringkan kemudian siap dikafankan. Adapun disunahkan bagi orang yang memandikan atau yang menolong pemandian, hendaklah dia mandi walaupun tidak wajib hukumnya. Supaya apa? Supaya terhindar dari penyakit-penyakit si mayat yang dimandikan. Karena terkadang virus itu akan menjalar dengan bersentuhan antara kita dengan orang yang meninggal. Bagaimana Islam itu memperhatikan kebersihan. Makanya orang yang mandikan mayat cepat mandi, dan itu hukumnya sunnah untuk menjaga kesehatan supaya tidak tertular kalau memang ada bakteri-bakteri yang menular. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk mandi. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, tetapi hukumnya yang rajih wallahu alam hanyalah sunnah saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW setelahnya mengatakan wa kaffinuhu fi thawbaihi, fi thawbaini, dan kafani si mayat itu dengan kedua kain kafannya. Tentu ini berlaku kepada orang yang sedang umroh atau haji, memang ketika mereka dalam posisi sedang menggunakan ihram. Tetapi bagi yang di luar haji dan umroh, maka mengkafani si mayat itu sesuai dengan aturan. Laki-laki dengan menggunakan 3 helai, perempuan menggunakan 5 helai. Walaupun kata Syekh Utsaimin bahwa kafan laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama saja. Jadi mengkafani laki-laki dan perempuan itu sama saja kata beliau. Artinya menggunakan 3 helai kain kafan. Tapi jumhur ulama mengatakan menggunakan 5 helai, karena 5 helai itu yang 2 digunakan celana dan pakaian. Adapun yang 3 itu untuk membungkusnya. Dan kain kafan itu sangat dianjurkan dalam posisi dia lebar, panjang dan tebal. Jangan sampai kemudian kain kafan itu nerawang. Terkadang ketika tidak tersentuh air, kain kafan itu tidak pandangan tidak tembus, tapi ketika melengket dengan air dan badan, terkadang tembus pula tuh warnanya, warna kulit itu. Makanya kata ulama sebaiknya cari kain kafan itu yang tebal dan yang lebar.
supaya mudah membungkusnya dan tidak nampak auratnya. Jangan seperti sabda Nabi SAW, berpakaian tapi telanjang, dan itu berlaku kepada si mayat. Berpakaian tapi telanjang itu karena ketika dikafani nampak pula kulitnya di balik kafan itu. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedahnya di sini hadis yang berikutnya, ketika Nabi SAW meninggal dunia, maka para sahabat kewalahan ketika itu karena tidak berani membuka pakaian Nabi. Apakah kami harus membuka pakaian Nabi seperti membuka pakaian para sahabat di antara kami yang meninggal, ataukah bagaimana? Itulah yang kemudian di sini ada faedah tentang hukum menelanjangi orang mayat dari pakaiannya. Yang pertama, bahwa si mayat itu harus dibuka semua pakaiannya kecuali yang menutup auratnya, maka tidak boleh dibuka. Dengan kata lain, setelah dibuka pakaiannya maka aurat besarnya ditutup, laki-laki dari pusar sampai lutut. Dan ini perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, justru tidak perlu dicopot pakaiannya, tetapi biarlah pakaiannya ikut tercuci. Jadi saat pemandian itu pakaiannya biar dibasahi saja, sambil kemudian disabuni tanpa harus dilepasnya. Jadi tangannya yang memasuki ke dalam pakaian itu, tidak harus dilepas. Saya meninggal begini, yang nggak usah dilepas bajunya, cukup disiram di luar pakaian, kemudian tangannya dimasukkan ke dalam pakaian. Tetapi tentu pendapat yang pertama lebih kuat. Kenapa? Karena bagaimanapun dengan melepas pakaian itu lebih sempurna dan lebih bersih. Adapun ketika Nabi SAW tidak dilepaskan pakaiannya kemudian beliau dimandikan, itu khususnya Nabi. Jangan kemudian dijadikan umum. Ini khususan bagi Nabi SAW, karena jasad Rasul berbeda dengan jasad kami. Makanya sahabat mengatakan, apakah kami harus melepas atau tidak, kan begitu. Tapi kemudian mereka tidak berani. Berarti ini khususnya Nabi. Nabi memang dimandikan seperti itu, dalam posisi pakainya melekat dalam badannya. Tapi bagi umatnya kan tidak sama. Bagaimanapun bagi umatnya adalah berbeda, sehingga melepas pakaian itu lebih sempurna dan lebih bersih saat pemandian. Itulah yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Adapun tentang sifat memandikan dan juga mengkafankan, tentu ini pembahasan yang panjang dan juga harus ada praktek, ya. Mungkin di lain kesempatan baru kita mengadakan prakteknya. Baik, kemudian satu hadis lagi yang berkaitan dengan masalah di sini. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassilu ibnatahu. Faqala igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthara min dhalik. In ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna fi akhirati kafura aw syai'an min kafur. Falamma faragna adhannahu fa alqa ilaina hikwahu faqala ash'irnaha iyyahu. Wa fi riwayatin ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Wa fi lafdil Bukhari fadhafarna sya'raha thalatha qurunin fa alqainaha khalfaha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, Nabi masuk ke tempat kami saat kami memandikan putrinya. Siapa putrinya di sini? Zainab. Jadi Zainab, putri sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia karena sakit. Apa yang menyebabkan sakitnya? Karena keguguran. Jadi saat Zainab, beliau hendak melarikan diri dari Mekah,
Saat Nabi SAW hijrahkan, dia tidak mau ikut karena dia masih cinta dan sayang dengan suaminya Abul As ibn Rabi. Dan ketika itu belum ada larangan seatap dengan orang musyrik, karena larangan itu berlaku setelah Rasul hijrah. Sehingga Zainab masih mengikuti suaminya di rumahnya di Mekah. Tapi saat perang Badar, suaminya tertangkap menjadi tawanan karena dia satu di antara sekian orang yang dipaksa perang. Mau tidak mau harus ikut jadinya. Karena ada orang yang dipaksa perang Badar itu oleh Abu Jahal dan diancam, kalau tidak ikut akan di begini dan begitu. Makanya banyak orang-orang takut, terpaksa ikut perang. Seperti Abbas dan yang lainnya, itu orang-orang yang dipaksa perang. Salah satunya suami Zainab dipaksa perang untuk melawan Rasul di Badar. Rupanya Allah menangkan Badar, banyaklah orang-orang tertangkap. Salah satunya adalah Abul As ibn Rabi, suami daripada Zainab. Akhirnya kemudian Nabi SAW memilih pendapat Abu Bakar, boleh bebas tapi harus ditebus. Walaupun Umar mengatakan, ngapain ditebus, bunuh saja, karena itu orang-orang yang musuh Allah dan Rasul. Tapi Rasul memilih pendapat Abu Bakar dengan cara boleh tawanan dibebaskan tapi ditebus dengan uang. Sehingga banyak orang yang menebus. Abul As bin Rabi ini, siapa yang mau menebusnya kecuali Zainab? Dan Zainab tahu ekonominya tidak sekaya orang-orang, hanya mampu kemudian menebus dengan kalung yang pernah diberikan Khadijah saat menikahnya Zainab. Maka dengan kalung itulah kemudian adik daripada Abul As membawa ke Madinah dan mengantarkan kepada Rasul sebagai tebusan Abul As ibn Rabi. Tapi Rasul teringat dengan istrinya Khadijah, kemudian tidak mau menerima kalung itu dan membebaskan Abul As. Tapi syaratnya dia harus memulangkan Zainab. Lah ketika kemudian sampai di Mekah, masalahnya Abul As ibn Rabi memulangkan Zainab di siang hari, mencolok orang. Sementara Zainab putri Nabi dan Nabi musuh mereka. Akhirnya kemudian Abu Jahal dan yang lainnya menghadap rombongan daripada Zainab ini. Karena ketakutan, sementara dia sedang hamil, disitulah mengalami keguguran. Jadi karena dia takut dikepung, ya, kemudian dia pun keguguran. Sehingga kemudian setelah sehat, maka Abu Jahal ketika itu menasihati, kenapa kau tidak berangkat di malam hari? Kenapa kau berangkat di siang hari? Akhirnya kemudian setelah itu diberangkatkan di malam hari dan berhasil selamat sampai kota Madinah. Tapi masalahnya disebabkan keguguran itu akhirnya dia sakit-sakitan. Karena kita tahu medis di zaman itu kan beda dengan medis di zaman sekarang kan gitu ya. Tentu perawatannya juga akan berbeda dengan perawatan di zaman sekarang. Sehingga kemudian sakit-sakitannya Zainab ini akhirnya sampai Zainab meninggal dunia. Tapi itu pun setelah berjumpa dengan suaminya dan masuk Islam. Setahun setelahnya suaminya kemudian ketangkap lagi oleh Rasul dalam kafilah dagang. Kemudian dia minta perlindungan Zainab istrinya, tapi masalahnya kan Zainab sudah menjadi seorang muslimah dan sudah tidak boleh berhubungan dengan orang musyrik karena sudah turun ayat. Maka hanya dilindungi saja. Rupanya setelah dilindungi dan dilepas, dia kembalikan harta orang Quraisy, kemudian dia kembali ke Madinah. Rupanya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam tidak mengulang perkawinan. Kemudian sudah sah menjadi suami istri karena sudah sama-sama Islam. Dari sini dalilnya kalau ada dua orang yang beda agama, contoh Hindu, Buddha atau yang lainnya, dua-duanya masuk Islam tidak perlu mengulang pernikahan. Gitu maksudnya. Seperti Zainab dan Abul As sama-sama musyrik kan dulunya. Dua-duanya masuk Islam, maka tidak mengulang pernikahan. Jadi setelah kemudian sering sakit-sakitan itulah Zainab meninggal dunia. Lah saat meninggal dunia yang mengurus itu adalah Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Lah Ummu Atiyah ini menceritakan Nabi SAW masuk saat kami memandikan Zainab. Maka Rasulullah SAW ketika itu memberikan beberapa wejangan hukum dan mengatakan mandikan Zainab dengan 3 kali cidukan atau 5 kali cidukan atau lebih daripada itu. Kalau memang kurang gitu ya. Kan terkadang kita ini
Kalau hanya beberapa sidukan kurang bersih sehingga kurang yakin, makanya kemudian ditambah lagi. Nggak masalah, tapi gunakan cidukan ganjil 3, 5, 7, nah gitu. Jadi pakai ganjil. Kemudian setelah itu maka gunakan air dengan daun bidara. Dan kalau bisa di akhir pemandian itu menggunakan kafur, maksudnya kafur barus atau sedikit dari kafur barus. Kemudian setelah kami selesai, kata Ummu Atiyah, kami pun mengumumkannya. Kemudian diletakkan kain di atasnya. Kemudian Rasul mengatakan, kepang dia, maksudnya rambutnya. Dalam riwayat mulailah dengan yang kanan dan tempat-tempat wudu, maksudnya saat kita memandikan mayat, utamakan tempat-tempat wudu dulu, atau sebelah kanan dulu. Dan dalam riwayat Bukhari, maka kami kepang rambutnya 3 kepangan, kemudian kami selimuti dia, artinya menutup supaya jasadnya tidak nampak. Lah di sini kisahnya Ummu Atiyah saat memandikan Zainab, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan beberapa hukum tentang seorang wanita yang memandikan wanita yang lainnya. Salah satunya adalah apakah seseorang itu boleh mengkepang rambut mayat atau tidak. Kan saat kita sedang mandi junub ataupun mandi wajib haid gitu ya, memang ada perselisihan antara mandi junub dengan haid. Ada yang mengatakan kalau mandi haid itu sebaiknya tidak dikepang karena bagaimanapun posisi dia membawa najas, maka harus bersih gitu ya setelah haid itu ya. Kalau mandi junub itu kan kebiasaan hari-hari. Boleh seseorang itu mengkepangnya ataupun mengikatnya. Maka apakah bagi si mayat juga demikian? Maka melihat daripada hadis Zainab, kata para ulama, maka dibolehkan kalau memang rambutnya panjang, supaya tidak acak-acakan ke sana kemari, menggunakan 3 kepangan bagi wanita. Kemudian di sini juga kenapa Nabi SAW memerintahkan menggunakan kapur barus atau sedikit dari kapur barus? Nabi SAW ingin mengawetkan mayat supaya jangan sampai tersentuh oleh binatang-binatang kecil seperti semut, kecoa dan yang semacamnya, karena mereka akan takut dengan kapur barus. Artinya menjaga si mayat dari binatang-binatang yang merayap. Dan ini perhatian Islam, bagaimana kita ini memposisikan si mayat itu seperti orang hidup. Kalau orang hidup saja ada semut 1-2 semut saja kan masuk di badan kita, gimana rasanya kan Bu? Kan gak enak gitu, geli, apalagi semutnya banyak gitu. Lah begitu juga si mayat. Lah untuk mencegah itu semua digunakan kapur barus. Jadi bukan hanya sekedar pengawet mayat, tetapi untuk menghindarkan dari binatang-binatang mendekat dan menyakitinya. Inilah diantara beberapa faedah dari hadis yang kita baca di sini. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Kan tadi dijelaskan Ustaz bahwa yang memandikan itu 1 dan yang membantu Ustaz ya. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan, yang membantu itu bisa lebih dari 1 orang nggak Ustaz? Ya, bismillah. Memandikan mayat itu bukan kerja bakti. Jadi secukupnya saja. Kalau seandainya 3 orang, 4 orang itu sudah cukup, ya sudah. Karena semakin sedikit yang memandikan itu semakin baik. Karena kan urusannya bukan hanya memandikan saja. Kan tadi syaratnya bukan hanya sekedar alim, tapi juga harus thiqah dan amanah, terpercaya dan amanah. Jadi bukan hanya sekedar memandikan, tetapi lebih daripada itu memegang amanah. Boleh jadi si mayat ini ada aibnya, contohnya mayatnya bau umpamanya kan, nggak tahan kita memandikannya.
Akhirnya kemudian kita cerita, setelah mandikan kita cerita kepada orang, seumur-umur saya nggak pernah mandikan mayat kecuali hari ini mau muntah umpamanya. Ini kan seolah-olah menyebarkan aib si mayat, tidak boleh kan itu. Makanya kan kalau semakin sedikit maka semakin sedikit pula aib yang akan tersingkap. Tapi kalau semakin banyak kita tidak tahu siapa yang ember mulutnya yang hadir di situ. Makanya kenapa ada urutan-urutannya. Pertama, orang yang mandikan itu orang yang mendapatkan wasiat. Karena biasanya sebelum meninggal orang ini berwasiat, pasti yang memandikan itu, yang diwasiatinya pasti memang orang yang dipercaya dia. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang paling dekat dengan dia, ya kalau suami ya istrinya atau sebaliknya, atau mungkin orang tua ya anaknya, dan atau anaknya atau orang tuanya. Selama yang laki-laki yang dimandikan oleh yang pihak laki-laki, yang perempuan dimandikan pihak perempuan. Kalau memang tidak ada orang terdekat dari kalangan mahramnya, baru orang lain. Itu yang tidak terkait dengan wasiat atau keluarga, karena sudah tidak ada lagi. Jadi berapapun ya secukupnya saja. Kalau 3 orang cukup ya 3 orang saja. Dan saya kira mandikan mayat itu tak terlalu banyak orang, karena banyak orang malah kikuk kadang-kadang, apalagi tempatnya sempit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz tadi soal yang kisah sahabat yang meninggal ketika ihram, itu dia dikafani dengan 2 lembar kain ihramnya. Bagaimana dengan yang wanita Ustaz? Kan dia memakai pakaian lengkap. Apakah masih dalam hadis ini? Kalau wanita tidak, wanita tetap menggunakan kain ihram. Jadi ini khusus laki-laki. Jadi kaum laki-laki menggunakan kain ihram ini khususnya bagi yang sedang menggunakan kain ihram. Kan sunnahnya 3 helai. Tapi kalau orang menggunakan kain ihram cuma 2 helai saja. Tapi memang itulah bagi yang sedang ihram cuma 2 helai saja. Sebenarnya yang wajib itu 1 helai. Tapi yang 2 atau 3 itu hukumnya sunnah. Kalau tidak ada yang bisa membungkus kecuali 1 helai saja sudah cukup. Karena yang wajib itu sebenarnya. Kalau seandainya 3 helai masih kurang cukup, maka boleh ditambah tapi diganjilkan. Contoh namanya kain kafannya kelebarannya kurang. Kain kafannya kelebarannya kurang. Kan ada kain kafan yang lebarnya itu kecil sekali. Enggak sampai 90 atau mungkin cuma 60 lebarnya itu. Sementara yang dibungkus ini orang yang 12 kilogram, yang gemuk gitu kan, susah kan mau gimana mau buntelnya itu kain kafannya. Maka boleh kemudian seseorang lebih daripada 3 helai, tetapi sekali lagi diganjilkan entah di 5 helai atau 7 helai. Kalau memang kain kafannya memang kurang lebar sehingga susah membungkusnya, ya boleh ditambah. Tetapi kalau memang dengan mencukupkan 3 helai maka lebih baik. Tapi khususkan orang yang ihram, maka itu dengan 2 helai kain ihram yang dipakainya. Dan ini khususnya laki-laki. Tapi kalau perempuan tetap menggunakan kain kafan. Menggunakan kain kafan yang ma'ruf, ya, baik yang ihram atau yang tidak ihram. Wallahu a'lam. Bismillah, ini ada pertanyaan dari Ummu Abdillah yang beliau sedang menyimak live Ustaz saat ini. Beliau bertanya, tadi Ustaz menyebutkan tentang orang yang memandikan mayat itu syaratnya muslim atau muslimah. Dan kasus yang terjadi di kampung saya itu anaknya kafir Ustaz. Kemudian ketika ibunya meninggal, anaknya yang kafir ini ikut memandikan jenazah ibunya. Bagaimana itu hukumnya? Tidak boleh orang kafir memandikan seorang muslim atau muslimah walaupun ada hubungan darah. Harusnya dicegah oleh keluarganya. Tidak boleh orang kafir masuk ke pemandian ibunya, karena di antara hak muslim dengan muslim saja. Makanya di antara hak muslim dan muslim itu ada 6, salah satunya apa? Mengurus jenazahnya sampai ke pekuburannya, ya. Jadi tidak ada hak bagi orang kafir untuk ikut serta.
Jadi harusnya orang yang alim yang hadir di situ memberitahu bahwa engkau bukan muslim, duduk saja. Biar kami orang-orang Islam yang memandikannya. Kalau sudah terjadi ya sudah, mau diapakan lagi. Maksudnya secara hukum itu masalahnya syarat. Syarat yang memandikan itu kalau yang meninggal seorang muslim harus muslim yang memandikannya lagi. Itu syarat. Jangan sampai syarat ini kan apa artinya syarat itu? Syarat itu kalau dalam bahasa usul itu sama dengan rukun. Bisa membatalkan sebuah ibadah. Kalau kurang syarat, kurang rukun bisa membatalkan ibadah. Cuman bedanya kalau syarat di luar, kalau rukun di dalam. Tetapi fungsinya sama. Kalau seandainya ada orang Islam meninggal, banyak orang Islam yang lain tapi tidak memandikan, yang mandikan orang kafir, tidak sah memandikannya, gitu maksudnya. Ya tapi kalau yang memandikannya orang muslim, cuman dia mungkin pengen lihat atau bantu saja, ya sah saja kan, bukan dia yang memandikannya, dia hanya bantu saja kan. Tapi sebenarnya walaupun membantu tidak perlu orang kafir ikut-ikut. Karena ini bukan urusan dia, ini urusan agama. Memandikan mayat itu agama. Ya, bukan urusan berniaga yang semua orang bisa terlibat, tapi urusan memandikan mayat ini ibadah. Dan ibadah ini tidak boleh dilakukan orang kafir, hanya orang Islam saja. Maka sebaiknya orang-orang di sekitarnya yang alim memberitahu, walaupun dia anaknya, sebaiknya menunggu saja. Ya, itu nasihat wallahu a'lam. Iya. Nggak ada Ustaz kalau Iya. gitu. Ya sampai di sini saja. Mungkin sebelumnya saya minta maaf juga. Kebetulan kemarin pondok pesantren Jabal Uhud karena hujan berturut-turut ya, jadi di belakang pondok akhwat itu tanahnya turun sehingga satu ruangan kamar mandi sekitar 15 kamar mandi itu semua tidak bisa terpakai karena batu dindingnya miring. Dikhawatirkan kalau anak-anak putri mandi roboh nanti menimpa. Jadi karena ini 2 minggu lagi anak-anak putri mau masuk, maka kemarin saya sudah menyuruh tukang untuk menghancurkan. Tapi karena kondisi kamar mandi itu penting sekali, baru hanya satu ruangan dengan banyaknya santri tidak cukup, jadi saya membuka donasi. Kemarin kita perkirakan memang anggaran sih sekitar 30 juta, tapi setelah dihitung balik oleh tukang itu rupanya sampai 50 jutaan gitu ya dengan ongkosnya, tapi sudah tercover sekitar 20 jutaan gitu ya, jadi masih tersisa lagi 30-an. Mungkin di antara umahat yang ingin memberdonasi gitu ya, maka saya sangat mengharap sekali karena memang kondisi santri akan masuk. Mungkin bisa nanti dititip Ummu Reza lah kalau yang mau menginfakkan sebagian hartanya, kalaupun tidak mungkin bisa langsung ke rekening dan bisa disampaikan ke yang lain yang mau ingin berdonasi. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya. Ini saja yang bisa saya informasikan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la